Perkenalkan, saya Ririn Rahel Sapobolon, NPM 2201060047. Saya membuat video ini untuk membahas tentang PT Unilever untuk memenuhi tugas pengantar bisnis saya. Unilever Indonesia adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam bidang produk perawatan pribadi, makanan, dan minuman. Unilever memiliki portofolio merek yang sangat kuat dan beragam. Merek-merek terkenal mereka meliputi Sunsilk, Dove, Lifebuoy, Rexona, Pepsodent, Wall's, dan masih banyak lagi. Merek-merek ini dikenal di Indonesia dan diakui secara global dan menawarkan berbagai produk perawatan diri, pribadi, makanan, dan minuman yang berkualitas. Unilever dikenal karena fokus pada inovasi produk. Mereka terus mengembangkan dan memperkenalkan produk-produk baru yang memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Unilever memiliki komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Mereka telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan dan pengurangan limbah plastik. Unilever memiliki visi untuk meningkatkan kualitas hidup melalui produk inisiatif mereka. Mereka berusaha untuk memberikan solusi dan memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari, mulai dari produk perawatan pribadi hingga makanan minuman yang sehat. Dengan fokus dan kualitas hidup, Unilever berperan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Dari segi keuangan, PT Unilever Indonesia membukukan laba bersih sebesar 5,4 triliun tahun lalu. Perolehan ini setelah emiten konsumer dan membukukan pendapatan 41,2 triliun sepanjang tahun 2022. Angka ini meningkat 4,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Beban pokok penjualan naik sebesar 22,15 triliun dari tahun sebelumnya sebesar 19,92 triliun. Alhasil, laba bruto turun tipis sebesar 2,68% menjadi 19,6 triliun tahun 2022. Stabilitas per Desember 2022 turun menjadi 14,32 triliun dari 14,75 triliun per Desember 2021. Terdiri dari labilitas jangka pendek 12,44 triliun dan labilitas jangka panjang 1,88 triliun. Sedangkan ekuitas pada tahun lalu turun menjadi 3,99 triliun dari 4,232 triliun pada akhir 2021. Pada penutupan perdagangan saham, PT Unilever melemah 2,09% ke posisi Rp4.920 per saham. Saham Unilever dibuka segmen ke posisi Rp5.025 per saham. Saham Unilever berada di level tertinggi yaitu Rp5.050 dan terendah itu ada Rp4.920 per saham. Total frekuensi perdagangan adalah 5.519 kali dengan volume perdagangan 187.447 saham. Nilai transaksinya itu sebesar 93 miliar. Adapun sejarah dari PT Unilever Indonesia adalah PT Unilever ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsumen yang didirikan pada tahun 1933. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari Unilever dan perusahaan multinasional yang berpusat di London dan Rotterdam. Unilever pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1993 dan membuka pabrik margarin di Surabaya. Sejak itu, perusahaan ini terus berkembang dan memperluas operasinya di Indonesia pada tahun 1950-an. Unilever mulai memproduksikan berbagai produk konsumen seperti sabun, deterjen, pasta gigi, dan produk-produk makanan. Pada tahun 1972, Unilever Indonesia resmi menjadi perusahaan publik tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hal ini membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk memiliki saham perusahaan. Sejak itu, Unilever Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Perusahaan ini memiliki berbagai merek yang terkenal di Indonesia, antara lain Pepsodent, Sunsilk, Clear, Lifebuoy, Lux, Rinso, Wall's, Bango, dan masih banyak lagi. Unilever Indonesia juga terkenal karena komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan tanggung jawab sosial. Unilever Indonesia memiliki inovasi dan menghadapi tantangan pasar, berusaha memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia. Perusahaan ini terus meluncurkan produk-produk baru yang disesuaikan dengan selera kebutuhan konsumen Indonesia.
Hingga saat ini, Unilever Indonesia merupakan salah satu perusahaan konsumen terbesar di Indonesia dengan jaringan distribusi yang luas dan pabrik-pabrik di berbagai kota di Indonesia. Perusahaan ini terus berkomitmen untuk memberikan produk-produk berkualitas tinggi kepada konsumen Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Saya akan membandingkan PT Unilever dengan PT Nestle. Ada beberapa aspek di mana PT Unilever ini dianggap lebih unggul. Dari salah satunya itu saya akan membahas tentang keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. PT Unilever telah memperlihatkan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan melalui program Sustainable Living Plan. Unilever berusaha untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka telah mengambil langkah-langkah konkret dan mengurangi emisi gas rumah kaca, mengelola limbah, dan meningkatkan keberlanjutan dalam rantai pasokan. Unilever juga secara aktif terlibat dalam program-program sosial seperti pengatasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan akses sanitasi. Dalam hal ini, Unilever dianggap lebih unggul dari Nestle dan fokus pada keberlanjutan. Dan yang kedua itu ada pemahaman terhadap kebutuhan lokal. PT Unilever memiliki pemahaman yang kuat kebutuhan lokal di pasar di mana mereka beroperasi. Merek-merek Unilever telah dirancang dan dikembangkan untuk mencerminkan preferensi dan kebutuhan konsumen lokal. Misal, mereka telah menciptakan produk-produk yang sesuai dengan selera dan kebiasaan makanan Indonesia, seperti saus bango dan sariwangi. Pendekatan ini membantu Unilever membangun ikatan yang kuat terhadap konsumen lokal dan membedakan dari kompetitor. Nestle juga memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan lokal. Tetapi Unilever mungkin lebih dikenal dengan kemampuan dalam menciptakan produk yang mengakomodasi preferensi lokal yang baik. Dan yang ketiga itu ada inovasi dan variasi produk. Unilever dikenal dengan kemampuan dan menghasilkan inovasi produk dan memiliki beragam merek yang kuat di berbagai kategori produk konsumen, dari produk perawatan pribadi hingga makanan dan minuman. Unilever menawarkan berbagai opsi kepada konsumen. Merek-merek seperti Dove, Sunsilk, Magnum merupakan contoh inovasi dan variasi produk sukses dari Unilever. Meskipun Nestle juga menawarkan beragam produk, Unilever telah menunjukkan keahlian dalam memahami tren pasar dan kebutuhan konsumen serta meluncurkan produk-produk inovasi yang memenuhi preferensi mereka. Meskipun PT Unilever memiliki begitu banyak keunggulan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa kelemahan terkait dalam perusahaan ini. Yang pertama ada kontroversi pengelolaan limbah. Unilever pernah menghadapi beberapa kontroversi terkait pengelolaan limbah. Beberapa pabrik Unilever di berbagai negara dituduh mencemari lingkungan karena limbah yang dihasilkan. Meskipun Unilever telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak lingkungannya, kelemahan dalam pengelolaan limbah ini dapat menjadi sumber keprihatinan. Dan yang kedua, ketergantungan pada pasar tertentu. Unilever adalah perusahaan global yang beroperasi di berbagai negara, namun kelemahan potensialnya itu ketergantungan pada pasar tertentu atau segmen produk tertentu. Jika ada perubahan kondisi pasar atau perubahan preferensi konsumen yang signifikan di pasar utama Unilever, hal ini akan berdampak negatif pada kinerja keuangan perusahaan. Dan yang selanjutnya itu ada persaingan industri yang ketat. Industri produk konsumen adalah industri yang sangat kompetitif. Unilever bersaing dengan sejumlah perusahaan besar dan memiliki merek-merek kuat dalam segmen yang sama. Persaingan ketat ini dapat mempengaruhi pangsa pasar. Dan yang terakhir itu ada ketergantungan pada bahan baku. Sebagai perusahaan yang memproduksi berbagai konsumen, dan yang terakhir itu ada ketergantungan pada bahan baku. Sebagai perusahaan yang memproduksi berbagai produk konsumen, Unilever memiliki ketergantungan yang signifikan pada pasokan bahan baku. Perubahan harga bahan baku atau ketersediaan yang terbatas dapat mempengaruhi biaya produk dan mengganggu rantai pasokan. Sekian materi yang bisa saya paparkan.